Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Bagian yang pertama yaitu mengenal lingkaran. Siapkan alat tulis kalian. Mari kita belajar mengenal lingkaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep lingkaran. Kedua, memahami unsur-unsur lingkaran. Tiga, menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Coba perhatikan contohnya. Ini contoh bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada bola, uang koin, piring, jam, roda sepeda, cincin. Jadi, benda-benda tersebut merupakan benda yang berbentuk lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah suatu kurva tertutup di mana semua titik pada lingkaran berjarak sama terhadap titik pusat. Ini kurva yang tertutup, ya, di mana titiknya, titik P dan titik Q itu berjarak sama terhadap titik pusat di E, ya, titik pusatnya. Unsur-unsur lingkaran, yang pertama jari-jari. Garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran itu disebutnya jari-jari. Coba perhatikan gambar. Di sini ada titik pusatnya yaitu P, ya, titik pusatnya. Ditarik garis ke tepi lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari. Selanjutnya, jari-jari itu rumusnya setengah kali diameter. Jari-jari itu sama dengan setengah kali diameter. Kedua, diameter. Garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain dan melewati titik pusat. Ya, jadi diameter itu dari tepi, titik tepi ini tarik ke tepi yang lain ke sini dengan melalui titik pusatnya di sini. Jadi namanya diameter. Selanjutnya, diameter rumusnya itu sama dengan 2 kali jari-jari. Ya. Yang ketiga, busur lingkaran. Garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Coba perhatikan di sini ada 2 buah gambar, ya. Yang atas ini, ya, coba perhatikan yang berwarna merah garisnya. Nah, ini garis namanya ini lingkaran, ya, busur lingkaran minor. Kalau yang bawah busur lingkaran mayor, ya. Yang bawah yang merahnya itu lebih banyak, yang ini lebih sedikit. Nah, busur lingkaran minor itu kurang dari setengah lingkaran. Kalau busur lingkaran mayor itu lebih dari setengah lingkaran. Selanjutnya, yang keempat, tali busur. Garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Nah, jadi ditarik garis, ya, dari E ke F. Ini namanya tali busur. Tidak melalui titik pusat, ya, tapi ditariknya dari sini, ya, E, F. Selanjutnya, nah, kalau diameter
Nih, ini namanya juga tali busur juga ya. Tali busur ya. Yang paling panjang disebutnya diameter. Kelima, apotema. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Nah, tali busurnya itu kan AB ya, tali busur AB. O itu titik pusat. Nah, apotema itu ditarik garis dari titik pusat ke tali busur ya. Jadi OC ini namanya apotema. Selanjutnya nomor 6, juring. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jadi sini ada titik pusat, jari-jarinya ditarik ada dua, OA dan OB. Nah, juringnya itu yang ada yang tanda merah ini namanya juring, daerah juring di sini. Nah, juring juga dibagi dua, ada juring minor dan juring mayor. Juring minor itu yang tanda merah ini ya. Kalau juring mayor yang putih ini ya, yang lebih dari setengah jaraknya. Selanjutnya tembereng. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Nah, ini titik pusat. Nah, di sini ditarik ya, dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi ini tali busurnya ini A ke B ya, A ke B ini tali busur. Nah, yang ininya, yang melengkungnya ini busurnya. Jadi tembereng itu yang berwarna merah ini ya. Nah, sekarang kita ke contoh. Lengkapi pernyataan berdasarkan gambar di samping. Daerah arsiran BOC disebut, coba diperhatikan, BOC ini yang berwarna hijau. Nah, daerah apakah BOC itu? Ya, juring ya, karena dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, selanjutnya daerah arsiran di bawah AC disebut, coba perhatikan, AC ini ya, AC di bawah tali busur AC disebut apa yang berwarna oranye. Daerah yang berwarna oranye disebut ya tembereng. Selanjutnya AB disebut, perhatikan, A ke B ditarik ke sini, ini namanya apa? Diameter. OD disebut, coba perhatikan, O ditarik garis ke D, ini yang tegak lurus dengan tali busur, namanya apotema. Nah, selanjutnya AC, ini ada tanda melengkung, berarti ini busur ya, busur AC. Mana AC? Ini yang melengkung ya, AC-nya yang melengkung. Berarti apa yang melengkung? Busur. Nah, selanjutnya AC-nya ada garis. Nah, disebut apakah ini? Nih, AC-nya yang lurus, garis lurus. Nih, namanya tali busur. OA, OBE, OC itu disebut, coba perhatikan, ini OA, OB, OC. Ini namanya jari-jari. Sekarang coba kalian kerjakan soal ini ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.